Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SCY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi dengan tema Terima kasih, bersyukur, dan berbuat baik. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang tema ini, mari kita angkat satu lagu pujian ini. Judulnya adalah Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Para sahabat, itu adalah lagu yang sangat indah. Sebagai pengantar, bagaimana saya akan menjelaskan tentang tema terima kasih, bersyukur, dan berbuat baik. Sebagai kata pengantar, saya mau bertanya kepada para sahabat demikian. Sejak kapan para sahabat diajari untuk mengucapkan kata terima kasih? Apakah kebiasaan itu masih dilakukan hingga sekarang? Pertanyaan berikutnya. Sejak kapan para sahabat diajari untuk mengatakan kata syukur? Atau dengan kata lain, sejak kapan para sahabat mempunyai kebiasaan untuk mengucap syukur? Apakah kebiasaan itu masih dilakukan? Lalu pertanyaan berikutnya, sejak kapan para sahabat diajari untuk berbuat baik? Apakah kebiasaan itu juga masih dilakukan hingga sekarang? Karena ada juga yang mengatakan demikian. Para sahabat bisa setuju atau tidak setuju, bebas. Tetapi ada ungkapan demikian. Mengucap terima kasih atau bersyukur tidak cukup. Yang harus kita lakukan sekarang adalah juga berbuat baik. Mengucap terima kasih atau bersyukur tidak cukup. Tetapi kita harus berbuat baik. Dan yang menarik adalah ketika kita mengucapkan kata terima kasih, ketika kita mengucapkan kata bersyukur, ini benar-benar harus diungkapkan. Bahkan ketika seseorang memberi sesuatu atau pelayanan yang terbaik kepada kita, spontan kita harus mengekspresikan kata ini, terima kasih. Atau ketika kita mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan, kita juga di dalam doa kita
kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi ekspresi dari kita. Lalu, ketika kita berbuat baik, ternyata menarik sekali yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi sebelumnya mari kita lihat beberapa hal di dalam kitab suci yang membantu kita bagaimana kita mengungkapkan kata terima kasih, mengungkapkan kata syukur, dan bagaimana cara bagi kita untuk berbuat baik. Sekurang-kurangnya saya ingin membantu para sahabat dengan membaca yang pertama, itu dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Ini sebagai cara untuk kita mengucap syukur. Mengucap syukur tidak hanya dari kata-kata, tetapi ada di dalam batin kita. Mari kita simak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Para sahabat, pesannya sangat jelas. Bahwa di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, kita harus mengucap syukur. Dan tadi dikatakan pada ayat yang kedua, jangan lupa, hai jiwaku, jangan lupa batinku untuk mengucap syukur atas segala kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Coba para sahabat lihat sejenak sekarang. Apakah batinmu, jiwamu mengucap syukur atas segala kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita berbuat baik? Ditulis dengan sangat jelas. Diajarkan oleh Yesus dengan sangat tegas, yaitu di dalam Matius bab 25 ayat 35 sampai 36. Dikatakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Petunjuknya sangat praktis. Dan orang-orang yang disebutkan oleh Yesus itu ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana para sahabat melanjutkan perintah Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat bisa memilih kebaikan apa yang hendak para sahabat lakukan. Dan yang menarik di sini para sahabatku, ketika kita berbuat baik, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dalam tanda kutip bersembunyi. Bersembunyi. Menarik ya. Tadi saya mengatakan ketika kita mengucap terima kasih, ketika kita mengatakan syukur, kita harus mengekspresikan itu ya. Mengekspresikan itu bahkan sampai orang tahu bahwa kita mengucapkan syukur dan terima kasih. Tapi di sini ketika kita melakukan perbuatan baik, Tuhan mengajarkan kepada kita, khususnya dalam Matius bab 6 ayat 3. Dikatakan demikian, khususnya di sini penjelasan tentang memberi sedekah. Dikatakan demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, tentu dalam hal ini memang
ya kita harus melihat lebih dalam lagi. Tetapi intinya yang mau saya katakan adalah dalam refleksi ini, jangan lupa setiap hari kita mengatakan terima kasih. Lalu yang kedua, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya adalah jangan lupa untuk berbuat baik. Saya tidak akan mengkritik mau berbuat baik itu mau ditunjukkan atau tidak. Tetapi yang jelas saya hanya membaca apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita berbuat baik, tadi simbol kata-katanya adalah ketika tangan kiri kita memberi tangan kanan. Tidak usah tahu. Karena segala kebaikan yang kita lakukan diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan yakin para sahabat adalah orang-orang yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.